Di dasar Gunung Roh, suara-suara penuh gairah yang mengalir melalui awan terdengar jelas dalam radius 100 km. Tatapan semua orang tertuju pada kedua sosok di platform batu. Menjadi top 3 dan top 4 dalam peringkat surgawi, mereka dapat dianggap sebagai orang-orang berpengaruh di Akademi Beichang. Menghadapi ahli veteran seperti itu, bahkan gerombolan kuda hitam yang muncul di tempat perburuan tidak akan mampu dengan mudah menggoyahkan status mereka. Oleh karena itu, konfrontasi mereka jelas akan membuat darah orang-orang mendidih. Di bawah tatapan penuh perhatian dari kerumunan, Su Xuan tiba-tiba berdiri, tubuhnya yang ramping dan memikat menciptakan lekuk tubuh yang menakjubkan dan mempesona. Matanya dipenuhi dengan niat dingin saat dia menatap Hiao. Sebuah lengkungan mulai muncul dari sudut mulutnya saat dia berkata, "Hiao, meskipun rencanamu tidak buruk, aku tidak akan membiarkanmu mencapai tujuanmu semudah itu." "Apa yang dapat kamu lakukan mengenai hal itu? Jangan bilang padaku bahwa kamu ingin mengalahkanku?" tanya Hiao sambil tersenyum dingin. "Aku paham dengan karakternya Mo Chen. Karena kamu sudah merancang pertandingan ini, dia pasti akan datang. Karena itu masalahnya, aku akan menemanimu berolahraga sebentar." Dengan mengepalkan tangannya yang seperti batu giok, mutiara batu giok halus dan bulat tanpa hiasan muncul dalam sekejap. Saat itu juga suara ombak mulai terdengar. "Aku benar-benar tidak bisa mengalahkanmu. Namun, membuatmu membuang-buang energi bukanlah hal yang sulit." Hiao menatap Su Xuan, wajah cantiknya kini menjadi dingin sementara energi spiritual yang kuat keluar dari tubuhnya. Wajahnya mulai berubah sedikit jelek, karena dia jelas tidak pernah membayangkan bahwa Su Xuan akan melakukan hal yang tidak terduga seperti itu. Demi membiarkan Mo Chen mendapatkan keuntungan, dia rela mengambil tindakan secara pribadi untuk menghadapinya. "Aku sudah memperingatkanmu." Mata Hiao menjadi gelap saat dia berdiri. Perlahan mengepalkan tinjunya erat-erat, ekspresi wajahnya membuat hati semua orang merinding saat melihatnya. "Kamu terlalu menganggap tinggi bocah itu. Terlepas dari apa yang kamu lakukan untuknya, di mataku, dia hanyalah badut." Hiao berkata sambil tersenyum dingin. Detik berikutnya, dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan, dan energi spiritual yang tak terbatas, mengalir deras ke langit. Tekanan energi spiritual ini. Apakah Hiao berhasil menembus level Tongtian? Suara-suara terkejut keluar dari mulut para siswa dengan memiliki nuansa kesuraman yang dalam saat melihat sosok Hiao. Tingkat tekanan energi spiritual ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh ahli Huatian. Mata indah Su Xuan menatap tajam ke arah Hiao, yang auranya telah menutupi langit. Tangannya yang seperti batu giok menggenggam mutiara air yang berkilauan dengan cahaya terang saat dia berkata perlahan, "Setelah menyembunyikannya begitu lama, kamu masih berada di kuasi Tongtian. Hanya berdasarkan ini, aku khawatir kamu tidak dapat membandingkannya dengan Li Xuantong. Kamu masih berani bersikap sok tegar." Saat kilatan dingin melintas di matanya, Hiao mengirimkan telapak tangan besar keluar. Energi spiritual dunia mulai berubah menjadi kacau, sebelum seberkas cahaya hijau, selebar sekitar 300 meter, menghantam Su Xuan dengan keras. Gelondang! Dengan lambaian tangannya, gelombang air biru menyapu keluar dari mutiara batu giok, sebelum berubah menjadi pusaran air yang mengelilinginya. Duar! Bumi bergetar ketika gelombang pasang yang menyelimuti langit tersebar oleh tepukan tangan tersebut. Wajah anggun Su Xuan memucat sejenak saat ia cepat-cepat mundur beberapa langkah. Pusaran air raksasa yang mengitari dirinya lenyap seketika oleh hantaman telapak tangan itu. Kekuatannya kini berada di puncak fase akhir Huatian. Tingkat kekuatan ini tampak hampir setara dengan tingkat Hiao, namun, ada perbedaan kecil yang memisahkan keduanya. "Mari kita lihat, berapa banyak serangan yang dapat kau tahan?" teriak Hiao sambil melangkah maju. Tanpa niat menunjukkan belas kasihan, dia meluncurkan serangan telapak tangan lainnya. Energi spiritual yang tak terbatas itu bertransformasi menjadi telapak tangan energi spiritual raksasa, lalu menampar dengan dahsyat. Mutiara giok di tangan Su Xuan berkembang dengan kecemerlangan yang mempesona saat gelombang demi gelombang air meletus. Blar! Telapak tangan energi spiritual raksasa menepuk penghalang air, menyebabkan riak-riak langsung terbentuk dan meluas. Meskipun penghalang air tidak hilang, secara bertahap mulai menyusut. Bagaimanapun juga, kekuatan Su Xuan lebih lemah daripada kekuatan Hiao.
Jika bukan karena mutiara spiritual air padat di tangannya, dia mungkin tidak akan bisa terus menahan serangan tanpa ampun Hiao. Namun, jika ini terus berlanjut, kekalahan hanya tinggal menunggu waktu saja. Di dalam penghalang air, Su Xuan menggigit bibirnya erat-erat. Menuangkan energi spiritualnya yang terakhir ke dalam mutiara spiritual air padat, dia mencoba mempertahankan penghalang air selama mungkin. Saat penghalang air berguncang, riak-riaknya menjadi semakin berkurang, dan dari kelihatannya, ia akan hancur. Blar. Namun, saat penghalang air itu akan retak dan pecah, sinar energi spiritual melesat dengan kecepatan kilat dari jauh. Ia dengan keras menghantam telapak tangan spiritual raksasa yang menekan penghalang air dan menghancurkannya. Hiao, kamu benar-benar menjadi semakin kurang ajar. Pada saat sinar energi spiritual tiba-tiba tersapu, sebuah suara dingin yang mengejek bergemuruh dan terdengar di seluruh wilayah. Semua orang menengadah, hanya untuk menyaksikan beberapa sosok yang meluncur cepat dari kejauhan. Dalam hitungan nafas, mereka telah muncul di langit di atas kerumunan, dipimpin oleh sosok Mu Chen. Mu Chen. Dia telah tiba. Jadi dia adalah Mu Chen yang membunuh Raja Roh? Sepertinya akan ada pertunjukan yang menarik untuk ditonton. Setelah kedatangan Mu Chen, suasana di area tersebut langsung berkobar dan tatapan banyak orang berubah menjadi berapi-api. Faktanya, Mu Chen telah menjadi kuda hitam paling mempesona dalam perburuan ini, sementara Hiao adalah seorang tokoh veteran yang berpengaruh. Mu Chen, jadi kamu akhirnya berani menunjukkan dirimu? Teriak Hiao dengan suara dingin sambil menatap sinis pada sosok muda yang membuatnya merasa jijik. Haha. Tak kusangka kau akan sebegitu takut padaku hingga benar-benar menggunakan cara ini untuk mendesakku datang ke sini, jawab Mu Chen dengan senyum tipis. Dalam tawanya yang renyah, tersembunyi sedikit sindiran yang tak terelakkan. Hiao menatap Mu Chen. Namun, sikap menakjubkan yang terlihat di wajahnya mulai berangsur-angsur berubah menjadi acuh tak acuh. Dengan senyumannya, dia berkata, kamu memang melebih-lebihkan dirimu sendiri. Namun, tidak apa-apa. Sejak kamu datang, itu menyelamatkanku dari beberapa masalah. Serahkan kristal Raja Roh kepadaku dan keluarlah dari dunia cahaya spiritual. Jika kamu melakukan itu, aku akan melupakan kejadian saat kamu menghancurkan markas gerbang iblisku. Mendengar itu, Mu Chen mulai tertawa. Lengkungan mengejek perlahan muncul di sudut mulutnya saat dia berkata, kristal roh benar ada di tanganku. Namun, menyerahkannya padamu? Memangnya kamu siapa? Keributan yang selama ini menggema di penjuru dunia ini seakan terdiam seketika, banyak siswa menggerakkan bibir mereka. Tak seorang pun bisa membayangkan Mu Chen akan begitu berani, tidak memberikan sedikit pun wajah kepada Hiao. Saat suara Hiao yang suram dan menyeramkan perlahan keluar, tinjunya tiba-tiba mengepal erat. Energi spiritual tanpa batas mengalir menuju langit, warna hijau gioknya memenuhi cakrawala, sementara tekanan energi spiritual yang menakutkan mulai menyebar. Dia sudah tidak mampu menahan diri untuk menghancurkan Mu Chen dengan keras di bawah kakinya. Tatapan Mu Chen juga mulai berubah dingin dan gelap saat dia menunjuk dengan lembut ke arah Luoli dan yang lainnya. Setelah melihat itu, mereka semua mundur. Su Xuan juga telah mundur dari platform batu mendarat di samping Luoli, dan memandang ke arah dua orang di platform batu dengan sedikit cemas. Woos ha! Namun, saat suasana bermusuhan dan tegang ini akan mencapai puncaknya, dua sinar cahaya tiba-tiba melesat dari gunung roh yang terang, sebelum muncul di atas platform batu. Itu Shen Changsheng dan Li Xuantong. Ketika kedua sosok itu muncul, suasana di hamparan dunia ini langsung berkobar, karena setiap tatapan yang memandang mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kekaguman. Di Akademi Beichang, hanya dua orang ini yang tidak dapat disangkal lagi adalah sosok berpengaruh di puncak hati mereka. Haha, di sini benar-benar ramai. Seru Shen Changsheng sambil menatap sekeliling, sementara rambut panjangnya tersebar di bahunya. Dia memiliki wajah yang tegas, dengan alis yang agak kasar. Bertentangan dengan dia, Li Xuantong, yang berdiri di sampingnya, tidak memiliki banyak fluktuasi pada wajah tampannya. Dengan tangan diletakkan di belakang punggungnya, dia tampak sangat bebas dan tidak terpengaruh. Kalian, teruslah berjuang, kata Shen Changsheng sambil menunjuk ke arah Mu Chen dan Hiao dengan tangannya, sebelum berbalik untuk melihat kerumunan.
Sambil menunjuk ke arah puncak gunung, dia berkata, semua orang harus tahu bahwa 3 jenderal besar sedang menunggu di sana. Sebelumnya, aku dan Li Xuantong sudah melakukan penyelidikan. Sangat disayangkan, namun, aku harus memberitahu semua orang bahwa kami berdua tidak dapat menghadapinya. Setelah mendengar hal itu, seluruh wilayah seketika menjadi sunyi ketika banyak orang saling memandang satu sama lain sambil berpikir, 3 jenderal besar sebenarnya sangat kuat sampai pada tingkat seperti itu? Bahkan kolaborasi antara Shen Changsheng dan Li Xuantong masih belum mampu mengalahkan mereka? Jika ini benar, bukankah itu berarti mereka akan gagal dan kembali dengan tangan kosong dari perburuan kali ini? Upaya keras yang mereka lakukan selama hampir setengah bulan akan sia-sia. Setelah mendengarnya, alis Mu Chen juga mulai sedikit berkerut. Dia berpikir bahkan jika Shen Changsheng dan Li Xuantong tidak mampu menghadapi 3 jenderal besar, bukankah itu berarti kristal Raja Roh di tangannya akan kehilangan fungsinya? Namun, jangan terlalu berputus asa dulu. Sesuai aturan kali ini, kita memiliki 3 slot untuk menghadapi rintangan terakhir. Shen Changsheng berkata sambil tersenyum, sebelum melanjutkan pidatonya, artinya, selain kita berdua, masih ada 1 kuota lagi. Tentu saja, kuota ini akan diberikan kepada orang terkuat di antara kalian semua. Berbicara sampai di sini, tatapannya beralih ke Mu Chen dan Hiao. Apakah ada keuntungan jika mendapatkan kuota ini? Tanya Mu Chen sambil tersenyum. Shen Changsheng menunjuk ke arah lautan siswa di bawah sambil menjawab, jika kamu mendapatkan kuota ini, harapan semua orang di sini akan digantungkan kepadamu, karena kamu akan menjadi penyelamat di hati mereka. Jika kamu mampu melewati tahap terakhir ini, statusmu di Akademi Beichang tidak akan lebih rendah dari kami berdua, haha. Mendengar jawabannya, Mu Chen dengan putus asa mengangkat bahunya tanpa menunjukkan minat. Selain itu, menurut aturan, jika kita bisa melewati rintangan terakhir, kita bertiga bisa mendapatkan kristal Raja Roh yang asli. Ingat, ini asli bukan kristal Raja Roh yang baru lahir, seperti yang kamu miliki. Selanjutnya, pemberdayaan cahaya spiritual kita akan berada pada tingkat yang lebih tinggi. Setelah dia selesai berbicara, Shen Changsheng mengusap dagunya sambil menatap Mu Chen dan Hiao dengan nada menggoda. Saat ini, mata keduanya langsung menjadi cemerlang dan mempesona. Slot ketiga ini, milikku. Mengambil langkah maju, Hiao menatap Mu Chen dengan dingin. Sambil tersenyum, Mu Chen menjawab perlahan, enyahlah. Ketika kata-kata yang begitu jelas dan lugas keluar dari mulut Mu Chen, wajah Hiao langsung berubah agak bengkok, hampir ingin mencabik-cabiknya. Dia benar-benar tidak tahu persis dari mana Mu Chen mendapatkan kepercayaan diri seperti itu. Mungkinkah karena dia berhasil membunuh Raja Roh, dia memiliki kualifikasi yang cukup untuk menginjak kepala Hiao? Dasar tak berguna. Cahaya dingin dan menyeramkan keluar dari mata Hiao. Akhirnya, karena tidak mampu menahannya lebih lama lagi, dia mengepalkan tinjunya. Energi spiritual tanpa batas menyapu Mu Chen, mirip dengan gelombang raksasa. Belar. Terbakar dengan api biru, energi spiritual melonjak dan keluar dari tubuh Mu Chen. Menghadapi serangan Hiao, dia tidak menunjukkan niat sedikit pun untuk mundur. Demikian pula, dia mengirimkan tinju yang bergemuruh, dan energi spiritual yang menakjubkan dari keduanya bertabrakan dengan keras di udara. Suara keras terdengar saat energi spiritual terpancar keluar dari tubuh mereka. Ledakan yang menusuk telinga bergema di udara. Di wilayah ini, api yang membakar mulai menyala di mata banyak siswa ketika mereka berpikir, keduanya akhirnya mulai bertarung. Gelombang kejut menyapu tubuh Mu Chen, mengguncang dan memaksanya mundur beberapa langkah, sementara Hiao baru mundur setengah langkah. Jika tingkat kekuatan energi spiritual mereka dibandingkan, maka energi spiritual mereka sudah mengambil setengah langkah ke level Tong Tian. Bahkan dengan api siluman Jiuyu yang menyatu dengan energi spiritualnya, yang memungkinkan kualitas Mu Chen meningkat ke tingkat berikutnya, ia jelas tidak dapat memperoleh keuntungan apapun dalam bentrokan langsung. Namun, menghadapi ini, Mu Chen jelas memiliki beberapa harapan, karena tidak ada satupun fluktuasi di wajahnya yang tampak tenang. Kilatan tajam mulai muncul di pupil hitamnya saat dia mengunci pandangannya ke Hiao. Sepertinya kekuatanmu tidak setajam kata-katamu. Setelah menduduki posisi superior, Hiao tidak dapat menahan diri untuk berbicara sambil tertawa dingin. Energi spiritual Mu Chen yang agak misterius, menyala dengan api biru. Terlepas dari itu, dia hanya pada kekuatan fase awal Hua Tian.
Bukankah ini terlalu dini untuk merasa bahagia? Jawab Mu Chen sambil sedikit mengangkat alisnya. Samar-samar seseorang bisa melihat cahaya keperakan yang memancar dari kulitnya, sepertinya ada cahaya petir yang menyebar dari bawah kulitnya. Raungan rendah dan dalam mulai terdengar dari dalam tubuhnya. Itu adalah... Setelah melihat ini terjadi, kilatan cahaya melintas di mata Shen Changsheng dan Li Xuantong. Nuansa keheranan yang kental muncul dari mata mereka, sebelum mereka saling berpandangan sambil berkata dengan suara lembut, "Tubuh Dewa Petir. Ini sungguh menarik." Sepertinya Mu Chen telah bertemu dengan senior di wilayah petir itu. Satu-satunya hal adalah, sampai sejauh mana dia melatih tubuh Dewa Petirnya? Tanya Shen Changsheng dengan penuh semangat. Sehubungan dengan tubuh Dewa Petir, dia tentu saja tidak asing dengan hal itu, karena dia juga telah mempelajari dan mempraktikkannya. Hiao juga melihat perubahan yang terjadi pada Mu Chen, dan sedikit menyipitkan matanya. Saat ini, Mu Chen tampaknya jauh lebih berbahaya daripada sebelumnya. Belar. Memancarkan cahaya petir ke sekujur tubuhnya, Mu Chen maju selangkah. Tubuhnya berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan sambaran petir keperakan saat dia menembak secara eksplosif. Dalam sekejap, dia muncul tepat di depan Hiao. Tinju keperakan, melonjak dengan energi spiritual, bergemuruh ke arah dada Hiao tanpa sedikit pun belas kasihan. "Kamu berani bertarung langsung denganku?" Wajah Hiao langsung berubah dingin saat dia melihat tindakan Mu Chen. Sambil mengaum, dia juga menepuk telapak tangannya. Gelondang! Ketika tinju itu membentur telapak tangan, suara logam terdengar, dan energi spiritual kacau menyapu dengan ganas, mirip dengan badai. Seleret! Suara teriakan langsung terdengar dari kerumunan, karena Mu Chen jelas tidak dirugikan dalam pertukaran ini, dan bahkan berhasil mengimbangi Hiao. Mu Chen menstabilkan tubuhnya dan mengusap tinjunya. Setelah memamerkan tubuh Dewa Petir, tubuhnya menjadi sangat keras, bahkan lebih kuat dan tangguh daripada baja. Meskipun energi spiritual Hiao lebih kuat, dari pertukaran ini, jelas bahwa Mu Chen mendapatkan beberapa keuntungan. Sepertinya kamu tidak sekuat yang kubayangkan. Mu Chen menyeringai sambil mengejek Hiao yang tampak gelap. Pada saat ini, dia secara alami tidak menahan segala bentuk serangan yang dilemparkan Mu Chen. Ah, benarkah? Mata Hiao menjadi gelap saat tubuhnya tiba-tiba terbang dan naik ke langit. Energi spiritual berwarna giok beredar di belakangnya, dan membawa tekanan energi spiritual yang menakjubkan. Wah! Hiao perlahan menutup matanya. Mengikuti tindakannya, energi spiritual yang menutupi langit meletus. Saat auranya berputar, suara melengking yang tajam bergema di langit. Di bawah derit mirip bangau itu, jejak energi spiritual di wilayah ini yang meletus samar-samar terlihat. Wajah Mu Chen juga mulai berangsur-angsur menjadi suram. Jelas sekali, Hiao ini benar-benar mulai menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Dia menggunakan seni bangau ilahi begitu cepat. Setelah melihat energi spiritual yang menutupi langit di belakang tubuh Hiao, mata Shen Changsheng dan Li Xuantong sedikit menyipit. Di tanah, wajah Luoli, Su Xuan dan yang lainnya mulai berubah sedikit suram. Lawan Mu Chen kali ini tidak seperti yang lain. Sampai sekarang, kekuatan Hiao lebih kejam daripada Bai Xuan yang mereka temui sebelumnya. Jika ingin meraih kemenangan dalam pertempuran ini bukanlah perkara yang mudah. Gemuruh. Energi spiritual tak terbatas di wilayah ini seakan berputar seperti badai. Tiba-tiba, Hiao mengangkat kepalanya dan meraung ke arah langit. Raungan tajam bergema di langit, sementara pada saat yang sama, cahaya menyilaukan muncul dari tubuhnya. Saat cahayanya meluas, ia berubah menjadi bayangan burung bangau yang sangat besar di belakang tubuh Hiao. Bayangan burung bangau itu tampak tinggi, serta aumannya tampak sangat menakutkan. Pada saat ini, mata Hiao tiba-tiba terbuka. Kilatan tajam muncul dari matanya saat tangannya bersatu membentuk segel. Segel itu mirip dengan seekor burung bangau yang terbang di langit. Pada saat yang sama, pekikan burung bangau yang memekakkan telinga sepertinya bergema dari segel tangan ini. Nguak-nguak. Saat pekikan burung bangau bergema di langit, bayangan burung bangau raksasa di belakang tubuh Hiao dengan cepat menyusut, sebelum berubah menjadi bulu berwarna giok berukuran sekitar 30 meter. Saat bulu-bulu itu membentang di udara, itu tampak sangat indah. Namun, di balik keindahan itu, hati setiap orang mulai berdebar-debar.
Mereka merasa bahwa di dalam bulu itu terdapat energi spiritual yang sangat menakutkan. Hiao mengangkat matanya yang memancarkan bayangan menyeramkan saat dia menatap Mu Chen. Seringai jahat muncul dari sudut mulutnya saat suara rendah terdengar di langit, seni bangau ilahi bulu jatuh mengiris langit. Mengulurkan jari-jarinya yang ramping dan panjang, dia perlahan menjentikan ke arah permukaan bulu berwarna giok yang perlahan turun dari langit. Saat jarinya dijentikan, fluktuasi yang terlihat dengan mata telanjang tampak meluas. Saat dengungan yang lemah menjadi lebih kuat, seluruh wilayah tampak diliputi suara dengungan tersebut. Seleret desir. Bulu-bulu berwarna giok tiba-tiba melesat menuju cakrawala. Dari kejauhan, bulu-bulu itu tampak seolah-olah telah berubah menjadi bilah berbulu raksasa, dan aura yang sangat cepat dan ganas mulai terpancar darinya. Di bawah, keterkejutan meningkat dan tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap pedang berbulu berwarna giok itu. Bulu yang tampak lemah dan lembut itu ternyata memiliki kekuatan yang cukup untuk merobek langit. Huha! Mu Chen menghembuskan nafas, sambil menatap pedang berbulu yang menyebabkan kulit orang menjadi dingin. Namun pada saat ini, tatapannya mulai berubah tenang dan di saat yang sama tangannya tiba-tiba menyatu membentuk segel. Energi spiritual meletus dan berubah menjadi hamparan langit berbintang. Seekor harimau putih muncul dan melangkah melintasi langit berbintang. Saat Li Xuantong memandang ke arah harimau putih yang terbentuk, dahinya sedikit bergerak. Selama perjanjian 3 gerakan yang dia lakukan sebelumnya dengan Mu Chen juga menampilkan teknik ilahi ini. Namun, dengan kekuatan Hiao saat ini, yang jauh melebihi Mu Chen, ditambah dengan jurus yang dia tunjukkan, jika Mu Chen ingin mengandalkan jurus ini untuk menghadapi Hiao, mungkin terlihat sedikit naif. Roam mengaum. Harimau putih itu meraung ketika niat membunuh yang mematikan terpancar keluar. Namun, kekuatan harimau putih yang mengesankan itu sedikit ditekan oleh pedang berbulu berwarna giok. Di sisi lain, kegelisahan dan kekhawatiran muncul di wajah manis Luoli dan Susuan dengan sedikit mengernyitkan alisnya. Sungguh menyia-nyiakan harta karun, seni spiritual tingkat dewa ini mendarat di tanganmu. Mata Hiao berubah acuh tak acuh saat lengkungan menyeramkan muncul di sudut mulutnya saat dia berbicara, mengandalkan harimau putih milikmu untuk memblokir bilah bulu seni bangau ilahi milikku. Aku hanya dapat memberitahumu bahwa kamu benar-benar terlalu naif. Pergilah. Hiao tidak memberikan kesempatan lagi kepada Mu Chen, mengayunkan lengannya dan diiringi tawa yang menggelegar. Blar. Saat aumannya bergema, pedang berbulu berwarna giok yang layang di langit langsung mulai bergetar. Cahaya hijau giok melonjak ke langit saat bilah berbulu itu sedikit bergetar. Detik berikutnya, ia menebas ke arah Mu Chen. Hah! Semua orang dapat melihat bahwa pada saat pedang berbulu berwarna giok itu diayunkan, garis tebasan berwarna giok muncul di angkasa. Bilah bercahaya berwarna giok turun dari langit, melingkupi Mu Chen di dalamnya. Roar mengaum. Namun, saat keduanya melakukan kontak, harimau putih mengeluarkan raungan yang sangat marah. Dengan raungan marah harimau itu diiris menjadi 2 oleh pedang berwarna giok, dan terbelah menjadi 2. Wajah semua orang juga berubah saat ini, seperti yang mereka duga, serangan Hiao secara tak terduga dan sangat ganas. Senyuman sinis muncul di sudut mulut Hiao saat ejekan muncul di matanya. Melihat pemuda yang berdiri tegak di kejauhan, dia berpikir, sepertinya Mu Chen akan ditendang dari tempat perburuan ini. Menghadapi suara kaget yang menutupi langit, Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke arah bilah bulu berwarna giok. Masih belum ada fluktuasi di wajahnya, tangannya menyatu kembali, dan segel tangannya langsung berubah. Energi spiritual yang deras di belakangnya tiba-tiba melonjak ketika langit berbintang mulai mengembun dan terbentuk lagi. Saat mulai berkilau, sosok binatang yang bahkan lebih besar dari harimau putih mulai muncul perlahan. Saat sosok binatang raksasa itu muncul, desisan misterius yang mengguncang dunia bergema di seluruh wilayah. Gelombang hitam, yang membawa udara dingin yang cukup untuk membekukan energi spiritual dunia, menyapu dari dalam langit berbintang. 4 dewa rasi suci, pada saat ini, suara serak Mu Chen terdengar samar. Segel ilahi dari kura-kura hitam.